Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk sidang jemaat kekasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema pada minggu ini, yaitu kita milik Allah. Sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian, sungguh indah kabar mulia. Mari kita bangkit berdiri. Percayalah
Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran, dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dihapuskan dosaku, kita nyanyikan bersama. Aku pulih.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak-Mu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Mazmur 138, ku ingin bersyukur. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah melewati 1 minggu yang lalu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu, dan di dalam ibadah kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk mengerti firman-Mu ini. Berkata-katalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Firman Tuhan,
Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab yang kedua, Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang dari sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita milik Allah. Kita milik Allah. Baktu tahun Naki Puang yang menjadi perenungan kita saat ini dan yang akan kita renungkan di sepanjang 1 minggu ke depan. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita telah meninggalkan tahun 2020 dan kita berhasil melangkahkan kaki di tahun yang baru ini. Perjalanan hidup di tahun yang lalu akan membuat sejarah baru dalam hidup dan kehidupan kita. Ada suka, ada duka, bahkan ada penderitaan dan pergumulan yang berat. Kadangkala kita membuat atau kita berpikir dalam hati kita, mengapa saya harus merasakan hal yang ini? Mengapa tidak ada orang yang bisa mengerti perasaan saya, mengerti situasi dan kondisi saya? Ingat, kita milik Allah. Kita adalah mahkota keagungan di tangan Tuhan, perikop kita minggu yang lalu.
Dalam pembacaan kita pada saat ini, di dalam kitab Yeremia, ternyata bukan hanya kita yang pernah merasakan hal demikian. Bangsa Israel pun merasakan hal yang sama, di mana mereka mengalami sebuah penderitaan, sebuah tekanan yang luar biasa oleh karena penghukuman yang mereka alami pada masa pembuangan. Tetapi dalam pergumulan yang mereka hadapi, Allah memperlihatkan kasih setia-Nya melalui pemulihan umat-Nya. Tuhan memberikan harapan yang baru, di mana janji untuk membimbing umat-Nya untuk mendapatkan sebuah keselamatan dan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam pembacaan kita pada saat ini, pada saat mereka mulai kehilangan harapan untuk kembali ke Kanaan, mereka merespon tanggung jawab yang dilakukan oleh umat manusia pada saat itu. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Di tengah pergumulan yang berat, mereka akhirnya kembali dalam rangkulan Allah. Tindakan yang mereka terima dari Allah, yakni penyelamatan, mengubah air mata yang bermakna sakit menjadi air mata tanda bahagia. Di dalam pembacaan kita yang kedua dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menekankan bahwa betapa luar biasanya pemilihan Allah itu melalui Yesus Kristus sebagai firman Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, yang datang kepada manusia agar manusia dituntun kepada terang ilahi. Allah menebus kita dengan darahnya dan mengaruniakan pengampunan dosa sehingga kita semua diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Bukan karena kita layak, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena keputusan Allah yang berdaulat. Rasul Paulus sangat bersyukur dan mau mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang yang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebagai anak yang kudus, berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan dan mengangkat puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Hidup kita harus bermakna, yakni menjadi berkat dan terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita jalani kehidupan ini di sepanjang tahun ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Akan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, yang akan membuat atau yang akan menguji iman kita kepada Allah. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Allah, sebab hanya dari Tuhan sajalah
kita dapat menerima segala kebaikan dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang dalam pergumulan hidup, kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukti bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kepada Tuhan, di tengah-tengah keraguan kami kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa meskipun demikian, Tuhan selalu ada bersama-sama kami. Tuhan selalu menjadikan kami semua milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, doa yang sempurna yang telah diajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 266 ayat 3 kita nyanyikan bersama. Kita akan bersama-sama membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai 14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.
Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, Ya Allah, kasih-Mu besar. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Tiada alasan bagi kami ya Tuhan untuk tidak mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lalui ya Tuhan, itu semua karena anugerah penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pelita dan suluh dalam langkah kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa percaya dalam diri kami masing-masing bahwa kami tidak sendirian dalam melewati hari-hari ini, bahwa kami ada bersama dengan Tuhan karena kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan di tengah ibadah kami saat ini, kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk menyebarluaskan pelayanan firman-Mu di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat Tuhan di Jemaat Sion Pare-Pare di tempat ini. Tuhan tolong peliharakan kehidupan mereka yang pada saat ini sedang dalam sukacita oleh karena pertambahan usia, oleh karena ulang tahun pernikahan, bahkan sukacita yang lainnya ya Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa sukacita yang mereka alami itu semua karena berkat daripada Tuhan, dan tetaplah berada bersama-sama dengannya ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan buat setiap pergumulan anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ini yang saat berada dalam kelemahan tubuh, ada beberapa orang tua kami ya Tuhan, ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang
sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, kami memohon kepadamu ya Tuhan dengan sangat. Datanglah ya Tuhan sebagai dokter yang tiada kelihatan untuk menjamah setiap sakit yang ia derita, sehingga mereka semua boleh sembuh oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu juga yang pada saat ini sedang dalam masa tua, lanjut usia ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk umur yang panjang yang Tuhan karuniakan kepadanya. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan mereka semua boleh tetap kuat, sehat untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian. Biarlah ya Tuhan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya dan memprioritaskan Tuhan. Kami semua ya Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan di ladang-Mu pada saat ini, berkati kami sekalian ya Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami pribadi dan juga berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, terus perhatikan kami, terus lindungi kami, terus dengarkan permohonan kami ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari para mara bahaya COVID-19 ya Tuhan yang saat ini sedang merajalela di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, hindari kami Tuhan daripadanya. Biarlah kami boleh sehat, senantiasa terhindar dari penyakit ini. Ini kami Tuhan yang berdoa kepadamu. Ampuni kami, ampuni dosa kami. Terima kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyi Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku, Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 3. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa
Diri saudara adalah milik Allah dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidup ini. Saya siap menjalani hidup anugerahnya dengan terus memuliakan namanya yang kudus. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya Ia mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, nyanyian syukur kemurahan Tuhan, mari kita angkat bersama. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku samanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku samanya, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku samanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahnya samanya, Kau hebat bagiku. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.